Inilah cara pembuatan anggur ribuan tahun yang lalu. Pertama, buah anggur dimasukkan ke dalam alat pengepresan tradisional, ditutup dengan papan penutup presisi di atasnya. Kemudian, anggur diperas dengan menempatkan kayu yang diputar melalui tuas engkol. Air perasan anggur ini yang kemudian difermentasi, menghasilkan wine atau homer. Semakin lama wine disimpan, semakin unik rasanya, dan semakin tinggi pula harganya. Limbah yang menumpuk di kolam ini berasal dari pabrik lateks yang terletak tidak jauh dari lokasi pembuangan. Meskipun terlihat seperti lemak, limbah tersebut sebenarnya adalah endapan dari pabrik yang semakin menumpuk. Limbah ini memiliki serat seperti busa yang biasa kita gunakan untuk tidur. Namun, jangan khawatir, limbah ini akan didaur ulang dengan standar yang telah ditetapkan, menggunakan sistem pengolahan terbaik yang tidak mencemari lingkungan. Menurut kalian, sistem pengolahan seperti ini bagus tidak untuk diterapkan di Indonesia? Pelepah pinang yang sering dianggap sampah kini dapat diolah menjadi piring ramah lingkungan yang kuat, tahan lama, dan bisa digunakan berulang kali. Prosesnya sederhana, mengubah limbah alam menjadi produk praktis dan berguna. Piring ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan sentuhan alami yang unik pada setiap hidangan. Dengan menggunakan piring dari pelepah pinang, kita turut mengurangi penggunaan plastik dan membantu menjaga kelestarian bumi. Profesor ini mendemonstrasikan bagaimana tegangan pada zat cair dapat terjadi. Pertama, ia menyelupkan seutas tali ke dalam air sabun hingga membentuk sekat transparan. Kemudian, ia menempelkan seutas benang yang telah diikat pada sekat tersebut. Ketika benang disentuh, sebuah lubang terbentuk, dan sekat tersebut menegang, menunjukkan efek tegangan permukaan. Profesor kemudian mencoba untuk menutup lubang yang terbentuk di tengah sekat dengan menarik benang yang membentuk lingkaran secara perlahan. Dengan hati-hati, ia berhasil mengembalikan sekat tersebut ke bentuk semula, memperlihatkan prinsip fisika yang menarik di balik tegangan pada cairan. Untuk menghibur muridnya, profesor ini membuat gelembung-gelembung balon dari sekat air sabun yang ia buat, memberikan sentuhan menyenangkan di akhir percobaan yang ilmiah. Ini bukan gundukan lahar yang meleleh dari gunung berapi, tapi kebakaran batu bara yang bisa merugikan hingga miliaran rupiah. Kebakaran terjadi saat batu bara hendak diangkut dari tambang menuju pabrik pengolahan. Ketika tongkang yang membawa hampir 10.000 ton batu bara mendekati dermaga, kebakaran hebat terjadi. Batu bara memang merupakan material sedimen yang mudah terbakar, dan semakin bagus kandungannya, semakin berbahaya pula. Ditambah lagi dengan cuaca yang sangat terik, bisa memperburuk situasi dan menyebabkan batu bara tersebut terbakar lebih cepat. Kejadian seperti ini jelas menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan yang hati-hati dan perhatian terhadap faktor-faktor eksternal seperti cuaca untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Pria ini pasti nggak nyangka ada orang iseng yang datang cuma buat pinjam handphone. Awalnya dia lagi santai, kirain datang mau minta rokok, ternyata cuma buat scroll TikTok. Tanpa pikir panjang, dia langsung ngasih HP-nya. Ini nunjukin kalau kebaikan kecil bisa muncul di mana saja, bahkan di situasi yang nggak terduga sekalipun. Sekarang, apakah orang lebih butuh TikTok daripada yang lain? Mungkin aja. Suatu saat kalau ada orang random yang pinjam HP cuma buat nonton video kucing, jangan kaget, bos. Dunia emang makin ajaib. Beginilah jadinya kalau punya suami yang luar biasa iseng. Saat istrinya sedang asyik rebahan santai sambil scroll TikTok, ide jahilnya langsung muncul. Dengan remote yang sudah tersambung ke ponsel lewat Bluetooth, suaminya sengaja menyukai video pria yang sedang olahraga. Istrinya pun langsung panik, bukan main. Tapi suaminya belum puas. Dia malah membuka kamera selfie dari jarak jauh, membuat istrinya semakin kalang kabut. Pasti istrinya mengira ponselnya sedang error atau kena hack. Benar-benar ada-ada saja tingkah sang suami yang iseng ini. Entah ini bisa disebut jenius atau curang, pria ini diam-diam memanaskan ujung besi dari dar miliknya. Dia terpaksa melakukan ini karena kesulitan membuat balon di depannya meletus dengan mudah. Ujung besi yang dingin sulit menembus balon, jadi dengan memanaskan ujung besi terlebih dahulu, balon akan meletus begitu ujung besi itu menyentuhnya. Cara ini memastikan bahwa balon akan meletus ke arah yang diinginkan, dan akhirnya, dia bisa mendapatkan hadiah yang diincarnya. Meski terkesan sedikit licik, ini adalah cara yang cukup efektif untuk menang dalam permainan itu. Pengalaman memang tak akan pernah bohong. Melihat cara kerja bosnya yang memotong tomat satu persatu, pria itu mulai merasa gerah. Tentu saja, ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk memotong semua tomat. Akhirnya, dia memberi contoh cara yang jauh lebih cepat untuk memotong tomat, yaitu dengan menggunakan 2 piring. Ia mulai mengambil tomat dari wadah, kemudian menjepitnya dengan piring lainnya. Dalam sekali gerakan,
Ratusan tomat kecil itu terbelah sempurna di tengahnya. Hanya dalam waktu sekejap, seluruh tomat terpotong dengan rapi. Bayangkan saja jika mereka harus memotong tomat satu persatu, pelanggan pasti sudah kabur duluan. Kecepatan ini pastinya sangat membantu mempercepat pekerjaan di dapur. Saat berada di kebun binatang, pria ini dibuat penasaran dengan alat yang ada di depannya ini untuk mengetahui seberapa berat hewan yang mewakili dari setiap gambar. Namun, ia mulai terlihat kewalahan saat mencoba menarik gambar harimau. Kita tahu bahwa harimau dewasa beratnya bisa mencapai 200 hingga 300 kg, dan tentunya sangat sulit untuk menarik gambar harimau tersebut. Apalagi saat ia mencoba menarik gambar gajah, talinya bahkan tidak bergerak sama sekali, mengingat berat gajah yang bisa mencapai 4 hingga 6 ton. Ini menunjukkan betapa besar dan kuatnya hewan-hewan tersebut. Apa yang terlintas di benak Anda saat melihat pekerja ini melipat peralatan rumah tangga tersebut? Kasur matras atau mungkin saja ambal? Banyak yang salah menebaknya. Faktanya, mereka sebenarnya sedang melipat sebuah sofa. Cara ini tentu sangat efektif dan efisien, terutama saat pengiriman sofa yang dilipat seperti ini memungkinkan pengiriman dalam jumlah besar hingga ke berbagai belahan dunia. Saat sampai di rumah, proses instalasi terbilang cukup sederhana. Tinggal dikeluarkan dari plastik, dan sofa akan otomatis mengembang ke bentuk semula. Teknologi ini mempermudah pengiriman dan pemasangan furnitur dengan cara yang praktis dan hemat ruang. Di hotel ini, mengantar paket seperti makanan atau barang lainnya bukanlah tugas sulit bagi para kurir. Bahkan jika penerima berada di lantai paling atas sekalipun, prosesnya sangat mudah. Cukup buka pintu robot, letakkan paket di dalamnya, dan robot akan secara otomatis mengantarkannya langsung ke depan pintu kamar. Semua sistem bekerja secara otomatis, mulai dari pintu lift yang terbuka sendiri hingga jalur menuju kamar yang terintegrasi. Beginilah teknologi yang mempermudah hidup kita, membuat segala sesuatunya lebih efisien dan nyaman. Seorang wanita berhasil merekam momen langka saat ombak besar datang dari arah belakang dan melewati atap rumah di depannya, yang terjadi di wilayah Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Fenomena ini adalah salah satu risiko bagi mereka yang tinggal di pinggir pantai, di mana kekuatan alam bisa menghancurkan segala sesuatu dalam sekejap. Akibat terjangan ombak tersebut, seluruh isi rumah hancur berantakan. Mungkin inilah cara alam memberikan isyarat agar kita lebih peduli dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Beginilah cara orang luar membuat galian untuk memperbaiki jaringan fiber optik yang rusak dengan sangat bersih dan rapi. Proses penggalian dilakukan dengan menggunakan air bertekanan tinggi untuk membuat lubang di area perbaikan, kemudian sisa tanah disedot menggunakan vakum khusus. Metode ini sangat efektif untuk meminimalisir kerusakan pada kabel, pipa gas, atau infrastruktur lain yang sudah ada di bawah tanah. Keuntungan dari metode ini adalah pengerjaannya tidak memakan waktu lama, bahkan bisa selesai dalam hitungan jam tanpa menimbulkan kerusakan besar pada lingkungan sekitar. Seorang videografer berhasil mengabadikan momen luar biasa di mana bangkai buaya berukuran sangat besar terlihat hanyut terbawa arus. Namun yang mengejutkan, bangkai tersebut ternyata sedang dibawa oleh seekor buaya air asin raksasa. Buaya air asin memang dikenal sebagai hewan kanibal, jadi tidak mengherankan jika momen tersebut terjadi, mengingat kebiasaan mereka yang memang memangsa sesama buaya. Orang ini sangat panik ketika melihat anjing peliharaannya sedang ditenggelamkan oleh seekor kanguru. Saat ia mendekat untuk membantu, kanguru itu langsung menyerangnya. Ternyata, alasan mengapa kanguru bisa sangat brutal terhadap anjing adalah karena penampilan anjing yang mirip dengan hewan predator, yang bagi kanguru bisa dianggap sebagai ancaman terhadap anak-anaknya. Seperti inilah cara untuk memanggil cacing dari dalam tanah. Metode ini dilakukan dengan menggesekkan benda bergelombang sehingga menghasilkan getaran di dalam tanah. Getaran tersebut akan membuat cacing mengira bahwa hujan akan datang, dan karena takut tenggelam, mereka pun keluar ke permukaan. Datangnya musim panen ikan memang menjadi berkah bagi para nelayan, tetapi juga bagi penghuni pesisir lainnya, seperti burung laut. Melihat begitu melimpahnya sumber makanan, para burung pun ikut memeriahkan suasana. Para nelayan pun tidak akan ambil pusing jika burung-burung tersebut mengambil sedikit hasil tangkapannya.